Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul kudus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat, wal kudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabaru. Wala ya'futu wala ya'budu abdah. Suhubukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama subhanallah Jamaah grup surau 1 bergabung surau 2 surau 4 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam masa perjalanan tauhid, memperjalankan wujudku kepada wujudku kembali dan jatuh menjadi aku. Ini adalah pekerjaan yang pintunya adalah keriduan wujud Tuhan sendiri. Barang siapa yang berumpama akan dirinya, maka batallah dia memperjalankan tauhid. Tapi barang siapa merasakan dirinya adalah perjalanan wujudnya Allah, maka dia sesungguhnya telah menghidupkan dirinya dan menanggikan derajatnya. Maka dia adalah orang yang menyaksikan perjalanan dirinya di dalam mencapai tauhid kepada Allah. Dikatakan sebuah tauhid adalah memiliki pelajaran terhadap kebenaran yang sangat tinggi. Kebenaran bertauhid itu adalah menyatakan Allah itu benar, bukan jalannya yang benar, tetapi Allah itu yang maha benar. Maka dikatakan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Artinya tidak pernah Allah itu terlupa atau sesat atau lupa di dalam menjalankan perintah. Tetapi semua perintahnya adalah berupa hakikat yang akan menjadi tersurat. Untuk kita memahami terhadap sebuah perjalanan tauhid, ada batasan-batasan tauhid yang harus kita pahami. Apa batasan tauhid? 3 kali dalam masa aku. Apa yang dikatakan 3 kali dalam masa aku? Yang pertama, masa aku pada maujud. Kita belajar pada wujud yang mewujud dan bermaujud, tapi kita harus tahu batasannya. Batasan aku pertama pada maujud, maka disitulah adanya zahir Allah dan batin Allah. Itu yang dinamakan kodrat, berarti aku pada maujudku. Yang kedua adalah batasan aku pada wujud yang berwujud. Apa dikatakan batasan wujud pada aku? Aku pada wujud adalah asal usul dari semua terjadi. Yang ketiga, masa aku dalam wujud. Masa aku dalam wujud tiadalah yang ada melainkan aku. Dikatakan aku ada, tetapi ada pada tiada.
Dikatakan aku tiada, tapi aku nyata ada pada alam tiada. Ini yang dikatakan batasan. Ini yang dikatakan batasan, keakuanku adalah Tuhan dan aku bukan Tuhan. Ini adalah batasan. Jauh sebelum aku ingin menjadi Tuhan, tapi aku sudah ada sebelum Tuhan ada, atau aku menjadikan Tuhan yang kusebut dengan umat. Umat pada aku adalah Tuhan, umat Tuhan padalah Allah, dan umat Allah adalah Muhammad, dan umat Muhammad adalah alam. Ini rumus tauhid yang selalu menjadi kehidupan dan makanan kita sehari-hari. Kalau kita berbicara aku adalah aku, artinya ada di dalam yang ada. Apa yang ada di dalam yang ada? Ada aku, tiadalah Tuhan. Ada Tuhan, hanyalah aku. Itulah yang dikatakan dengan ada di dalam yang ada. Dikatakan aku ada masa aku sebelum Tuhan itu ada. Dan ada masa Tuhan, masa aku dalam Tuhan itu ada. Ini dikatakan aku ada pada masa Tuhan dan aku ada dalam masa sebelum Tuhan ada. Nah, disinilah yang dikatakan ketinggian pemahaman tadi. Kalaulah pemahaman ini kita tidak tahu batasan-batasan, seperti yang kita pelajari sekarang ini, telah nyata bagi kita Tuhan dalam masa keakuannya. Dalam masa keakuannya Tuhan telah menjadikan sebuah wujud rahasia yang berasal dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri inilah diadakannya sebuah wujud tempat semua bertuhan. Dengan adanya sebuah batin tunggal yang dia keluarkan dalam beralam batin kepada suatu wujud, dia berikan pertanda pada Ka'bah dan Baitullah sehingga dihimpun menjadi dikatakan Masjidil Haram. Tidak ada lagi salah dan tidak ada lagi percampuran persekutuan di dalam menetapkan aku berzahir Allah dalam berwujud Muhammad. Tapi dalam hal ini setelah masa kesempurnaan itu kita dapat, sehingga nyatalah yang membawa namaku berkodrat Allah berwujud Muhammad. Zahir bagi Allah inilah menjatuh menjadi Rahman, dan Rahim bagi Allah inilah wujud hayat bagi Allah, ini yang dikatakan pada Rahim. Jadi dalam masa perjalanan ini kita akan memperkenalkan kembali apa, kemana dan tujuan daripada semua ini adalah bermuara kepada aku. Aku di masa aku, dan aku di kala masa Tuhanku, dan aku di kala masa umatku. Disinilah dikatakan peningkatan pemahaman, sehingga terlebih awal kita mengenal aku yang ingin menjadi Tuhan. Berarti pada masa itu belum terjadi hakikat ketuhanan apapun. Tapi di sini timbul suatu pertanyaan, kenapa ada keinginan menjadi Tuhan? Pantas sudah kalau ada alasan yang tepat. Tapi kalau kita tidak tahu alasan, mencari aku membutuhkan suatu jalan khusus. Kenapa? Aku sebelum Tuhan, aku sebelum menjadi Tuhan, dan aku sebelum ingin menjadi Tuhan, maka tiadalah kodrat ketuhanan itu pada diriku. Apapun ketergantungan yang ada di kekuasaan dan kebesaran keakuanku pada ketuhananku, sesungguhnya aku sudah ada sebelum semua itu ada. Dalam hal ini perlu kita memahami tingkatan-tingkatan sifat keputusan tauhid adalah kata aku. Aku di masa wujud, aku di masa maujud, dan aku di masa wujud. Dan ini sudah meningkat kepada dua kodrat, yang mana keputusan dari satu kodrat dari tiga perjalanan tadi menjadikan himpunan satu, yaitu kodrat aku dalam ketuhanan. Tetapi tidak mungkin Tuhan itu ada kalau tidak ada keinginan yang menjadi Tuhan. Karena Tuhan itu adalah suatu makom, Tuhan adalah suatu derajat, Tuhan adalah suatu martabat yang mana menjadi anutan dan panutan bagi semua yang dihayatkan. Aku memang sebuah kodrat yang membuat semua hayat, tetapi aku bukan sebuah hayat. Tidak adalah kata Tuhan. Kalau yang disebut dengan kata Tuhan, masih ada yang ingin menjadi Tuhan dalam kapasitas Tuhan. Tetapi aku yang ada
sebelum Tuhan ada, artinya sebelum ketuhanan itu ada, maka aku sudah ada. Yang mana keberadaanku bukan dalam alam perintah, bukan juga untuk memerintah, dan aku adalah yang tidak bisa diatur dan tidak ada yang mengatur. Inilah kekuasaan kata aku bagi diriku. Hal demikian inilah yang menyebutkan nyatanya ada aku. Memang aku tidak mengatur dan aku tidak diatur. Aku tidak menyembah dan juga aku tidak disembah. Ini hakikinya daripada aku yang sebenarnya. Maka dengan demikian kita berwawasan kembali. Tiadalah aku dan tiadalah semuanya. Kalau aku ada, maka hayatlah semuanya. Tapi aku bukan sebuah hayat. Inilah batasan-batasan tauhid yang harus kita pahami dan harus benar-benar menjadi penghayatan bagi diri. Insya Allah dengan adanya batasan aku dalam keakuanku dan ketuhananku, dalam kedua adalah masa aku bagi diriku yang tidak ada memiliki kekuasaan dan tidak ada memiliki kekuatan yang untuk disembah dan disembah. Jauh sebelum itu ada dalam niatku. Baik, kita coba bermuzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Baik, silakan jamaah untuk menyampaikan hajat dan pertanyaan, insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, Buya, izin sebagai juru tablik untuk dalam hal ini saya ingatkan para jamaah bahwa saat ini kajian Buya memberikan suatu pemahaman kajian ke arah batasan aku. Tentu di sini aku pada ketuhanan, aku pada keakuanku, dan aku pada batasan diriku sendiri. Ini fokus kita untuk supaya kajian ini tidak melebar, supaya fokus ke arah sini. Untuk lebih awal kami persilahkan kepada Imam Abdul Hadi sekaligus semua jamaah agar mengontrol audionya. Silakan Pak Imam Abdul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga Buya selalu sehat, selalu sama keluarga. Amin ya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Begini Buya, tadi Buya kalam tentang batasan aku dalam wujud, batasan aku dengan maujud tadi. Nah, itu coba ini lagi ya, tolong dicerahan lagi kita ini. Allah, terima kasih Buya. Ya. Tujuan kita mengenal batasan tadi supaya kita tidak mencampur adukkan prasangka. Supaya kita tidak mencampur adukkan prasangka, dengan mudah kita mengatakan aku kepada tunggal. Ini berbahaya karena aku ada dalam batasan. Dikatakan aku dalam prasangka hambaku. Nah, ini yang dikatakan batasan. Dikala aku berzahir dalam bentuk syariat dinamakan maujud, jatuh kepada aku yang berupa kodrat. Dikala aku pada wujud asal muasal mula jadi disebut hakikat. Nah, di situ dinamakan aku adalah sifat. Tapi dikala aku masa wujud, disinilah aku bagi diriku disebut dengan hayat. Nah, di sini
Jadi aku tidak boleh digolongkan kepada sebuah kodrat. Aku tetap aku. Nah ini makomnya ini harus benar-benar bisa paham kita ini. Jadi ada kodrat iradat ilmu, semuanya itu digolongkan kepada aku yang telah nyata pada zahir dan berupa pada Muhammad. Nah ini namanya kodrat iradat ilmu. Aku pada hayat. Nah itu dinamakan asal usul semua jadi, namanya hakikat. Nah, ada batin, ada zat, ada nur. Nah ada aku di situ, ada aku yang menghidupkan batin yang nyata pada zat, terlihat pada nur. Nah kan gitu. Tapi aku pada aku, nah di sini nyatalah yang menjadikan semua itu ada adalah nyata pada aras, qudsi dan keramat yang menimbulkan batin zat nur hidup dan terlihatnya berupa kodrat iradat ilmu. Jadi 3 kali masa aku. Nah yang 3 kali masa aku ini yang disebut masa ketuhanan, dihimpun menjadi satu, disebut masa ketuhanan adalah aku yang hayat pada diriku sendiri. Nah, itu namanya masa ketuhanan. Nah, masa ketuhanan ini akan berhadapan dengan masa aku pada diriku sebelum ada keinginanku menjadi Tuhan. Dan aku bukanlah yang ada pada Tuhan. Nah gitu. Apapun yang kita kalamkan tentang Tuhan, itu adalah ketuhananku. Tapi aku adalah kodrat yang ingin menjadi Tuhan. Bukan aku berkodrat Tuhan. Nah itu dikatakan aku adalah aku. Aku pada diriku dan aku pada ketuhananku disebut ada di dalam yang ada. Baik, insya Allah mudah-mudahan bisa paham. Oke, terima kasih Buya Wabarakatuh. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas penjabarannya. Terima kasih Pak Abdul Hadi, Pak Imam Abdul Hadi, sekaligus audionya dimatikan Pak. Imam atau khalifah yang lain untuk memberikan pertanyaan terkait hal ini. Silakan Pak Imam Badrum Hakim. Alhamdulillah, terima kasih Pak Imam Juru Tabligh telah memberikan waktu dan kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Buya dalam keadaan sehat selalu bersama keluarga. Amin, insyaallah. Di sini Buya diberi pencerahan untuk meluruskan bagaimana yang pertama tadi memperjalankan wujud kepada kali maka itulah aku. 3 kali dalam masa aku kepada maujud dan wujud dengan wujud zat asal usul dan yang tiada melainkan ada. Tapi untuk menyatukan di sini Buya, aku dalam masa aku dan masa Tuhan dan masa umat untuk bisa mendapatkan yang sebenar-benar tidak disembah dan tidak menyembah. Ya. Itulah yang akan kita hadapi ke depannya. Aku adalah yang tidak mengatur dan tidak diatur. Itu aku. Kalaulah aku tidak menjadikan sifatku Tuhan, tidak akan ada yang bertuhan. Dan mereka bukan bertuhan kepada yang dikatakan wujud Tuhan, tapi dia bertuhan kepadaku. Itu dinamakan tauhid. Dia bertauhid kepada ketuhananku untuk mendapatkan aku.
Nah, ini yang perbedaannya. Di mana kalau semua kodrat ketuhanan tidak mampu mencari keberadaanku, kecuali kamu mengetahui mana kodratmu yang tidak mengatur dan tidak bisa diatur, maka kamu akan bisa berkendaraan dengan apa yang tidak pernah kamu dengar dan tidak pernah kamu lihat di ketuhanan itu. Maka disitulah kamu akan tahu siapa yang dikatakan aku dalam keakuanku sendiri. Gitu. Kalau aku dalam keakuan itu disebut hayat. Tanpa aku ada tidak akan ada yang hidup. Tetapi aku bukan yang hidup. Aku juga bukan yang mati. Aku juga bukan menyembah. Aku juga bukan disembah. Tapi aku telah bertauhidkan. Aku tauhidkan kodratku untuk menjadi sembah dan menyembah. Tetapi adalah sesuatu kehendak bagiku, maka kujadikanlah suatu wujud yang mana dikatakan wujud itu adalah Tuhan bernama Allah yang berwujud Muhammad. Tetapi aku adalah aku. Gitu, paham? Insya Allah ya, alhamdulillah ini sangat mendalam ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Buya atas pemahamannya terkait pertanyaan Pak Imam Badrun. Makasih banyak Pak Imam Badrun. Kita lanjut kepada Imam Ahmad. Silakan Pak Imam Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayah Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga keadaan sehat walafiat. Amin. Insyaallah. Amin. Amin ya Allah. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Takbir yang telah memberikan waktu kepada saya. Mohon pencerahannya Buya. Dalam kalam awal pertama tadi ada dikatakan, kalam Buya mengatakan aku memang sebuah kodrat yang membuat semua hayat, tetapi aku bukan semua hayat. Mohon pencerahannya Buya. Ya, yang dimaksud aku adalah sebuah hayat, karena akulah semua hayat. Bukan berarti aku hayat, ya. Tapi di mana ada aku, maka hayatlah semuanya. Tapi kalau kita kembali melihat keberadaan aku, tanpa aku pun semua tidak akan ada. Tanpa aku ini yang dikatakan syariat la ilah itu tidak akan ada. Tidak ada Tuhan, la ilah. Yang ada apa? Laha illallah, yaitu yang nyata berwujud Allah. Nah, itu adalah berkodrat kepada kita. Ya. Nah, jadi disinilah terbahasnya, ternyata kita melihatkan aku yang banyak tadi, aku pada zahir, aku pada wujud, aku pada wujud. Apa katanya? Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, aku berlindung kepada rajanya manusia, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, setannya manusia. Kenapa semua itu berlindung ke manusia? Ini tanda tanya yang sangat besar. Perhatikan surat An-Nas. Semua perlindungan aku. Padahal aku ini kajian keputusan. Tapi semua aku, wujud maujud, memohon perlindungan kepada manusia. Ada rupanya Tuhan manusia,
ada rupanya raja manusia dan ada rupanya setannya manusia. Atau di balik manusia itu mungkin raja, manusia itu mungkin Tuhan, atau manusia itu mungkin setan. Masih dalam tanda tanya. Tetapi yang paling kita tekankan, kalau semua berawal dari tidak Tuhan adalah aku, jauh sebelum aku berkeinginan jadi Tuhan. Tentu ada dasarnya kenapa tiba-tiba dia ingin jadi Tuhan. Kalau hanya keinginan untuk disembah itu namanya sombong. Keinginan untuk dijadikan raja itu namanya sombong. Tetapi Tuhan tidak punya keinginan. Terus apa yang menyebabkan dia menjadi suatu kodrat aku, yang mana tidak akan ada semuanya tanpa aku? Padahal aku bukan Tuhan yang disembah, aku juga bukan yang menyembah, aku juga yang tidak memerintah, dan aku juga yang tidak bisa diperintah. Ini jauh sangat ya. Nah gitu. Jadi situ batasan tadi. Batasan aku pada keakuan dan aku adalah aku. Kalau yang tiga aku itu batasnya di aku adalah dalam ketuhanan. Ya. Itu batasannya. Tiga aku, satu ketuhanan. Berarti tiga dihimpun menjadi satu. Tiga wujud, wujud maujud. Ya, dihimpun menjadi satu, namanya aku dalam ketuhananku. Siapa aku? Berzahir Allah, berwujud Muhammad, bernapas aku. Tapi adakah dia tanpa ada yang menjadikan? Karena Allah adalah kodrat, bukan Tuhan. Allah adalah kodrat. Alif lam lam ha. Dia itu kodrat, ya, bukan sebuah Tuhan, tapi Tuhan bagi sekalian alam, yaitu Rabbil Alamin. Allahu Rabbil Alamin. Tapi ingat, yang dikatakan ilahi nas ini dalam masa tanda tanya. Ya, masih dalam sifat tanda tanya. Gitu. Jadi ini ditentukan keberhasilan jemaah di dalam menetapkan kodrat. Makanya saya sampaikan laksana Masjidil Haram, tempat berdirinya Ka'bah, tempat berdirinya Baitullah. Ya. Berdirinya Ka'bah, berdirinya Baitullah, menjadi sesuatu yang betul-betul tidak ada lagi pelanggaran, tidak ada lagi kesalahan. Masjidil Haram, ya. Tidak, kalau kita dihajikan, hei haji, haram, 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 salah sedikit, haram, haram. Bukan haram dimakan, tapi haram dalam pelanggaran ibadah. Jangan ada dia dalam aku, ya kan? Jangan ada kamu dalam dia. Jangan ada sesuatu yang tidak berbatas. Maka dikatakan manusia adalah batasan. Nah, di dalam manusia itu ada tiga batasan. Batasan pada maujud, batasan pada wujud, dan pada wujud. Itu dinamakan aku dalam ketuhanan. Tapi bagaimana aku yang ingin jadi Tuhan, tapi aku sudah ada sebelum semua itu ada. Allazi annahya min wa'ina wa innahu annahya min inna. Tidak pantas bagimu mencari aku dalam ruang, jarak, dan waktu dan tempat.
Sesungguhnya aku sudah ada sebelum semua itu ada. Itulah aku. Aku tidak ketergantungan kepada apa yang kamu laksanakan dalam ketuhananmu. Karena aku adalah kembalinya Tuhan kepada aku. Dan dari akulah semuanya ada. Ini pertanyaan yang sangat, pernyataan yang sangat membutuhkan. Kalaulah kamu tahu bagaimana riwayat tentang alam dalam alam, batin dalam batin, sir dalam sir. Kalau kamu ingin tahu siapa aku, kamu harus keluar dari dirimu. Jangan kamu kaji, keluar kamu dari diri. Lupakan semua diri. Capailah sesuatu yang berdiri. Ini membutuhkan perjalanan yang hakiki, yaitu tenggelam dalam diri sendiri. Paham? Insyaallah, Buya, insyaallah. Terima kasih Buya atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Buya, puji syukur, alhamdulillah. Silakan dilanjut ke Khalifah Imam Anas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ayah sehat selalu. Terima kasih Juru Tabligh Pak Imam Suhardi. Ini benar-benar kaji wali Allah ini, Ayah. Sangat besar sekali ini, luar biasa. Dia bukan Tuhan, bukan umat, tapi dalam perjalanannya, ya, pada masa wujud itu aku. Tapi bukan yang dicari, nyatakan yang sebenar-benarnya aku. Oleh karena itu, Ayah, ketika Ayah menjelaskan tadi, aku bukanlah yang disembah, aku bukan yang menyembah, dan aku bukan yang mengatur, bukan juga aku yang diatur. Berarti dia mutlak, Ayah. Mohon penjelasan sebenarnya ini ya, dalam proses perjalanan sedikit, Ayah. Itu tadi ya. Insya Allah. Jadi sangat berbahasa syariat itu mengatakan la ilaha. Dari awal saya katakan tidak ada Tuhan. Sementara yang mengatakan itu adalah la atau hu atau aku. Artinya di mataku tidak ada Tuhan. Karena aku adalah sejatinya aku. Kalau kamu tinggalkan mustahil itu di dalam akalmu, berangkatlah kamu. Tenggelamlah kamu di dalam dirimu. Hanya dirimu yang mampu mencapaiku. Tanpa ada dasar ketuhanan apapun. Tidak ada kemampuan Tuhan manapun bisa menemuiku. Kecuali kamu sudah kenal dengan yang tidak pernah kamu kenal. Kecuali kamu sudah tahu dengan apa yang tidak pernah kamu tahu. Kecuali kamu sudah melihat dengan apa yang tidak pernah kamu lihat. Kalau kamu sudah bisa membedakan bagaimana menikmati hening, bagaimana menikmati hilang, bagaimana menikmati sepi, dan bagaimana menikmati kosong. Hal yang tak mungkin bisa dinikmati kecuali orang yang berasal dari itu. Tidak ada lagi yang bisa kamu pakai kata Allah, marifat manapun, ilmu apapun. Tapi ingat, kamu kujadikan dari sesuatu yang diinginkan oleh ketuhanan. Maka kujadikan ketuhanan, bukan keinginan aku. Maka berusahalah kamu mengenal sesuatu di dirimu yang tidak bisa diperintah dan tidak bisa memerintah. Tapi tanpa dia
tidak akan kamu ada, tidak akan pernah ada. Aku tidak kenal dengan ketuhananmu. Yang bertuhan itu kamu. Aku bukan bertuhan dan bukan Tuhan. Dan tidak diatur oleh Tuhan. Itulah aku. Dan akulah segalanya. Kalau kamu belum pernah melihat dan mengenal aku, semua tidak ada yang afdol. Fa'alam annahu afdolul zikri, fa'alam annahu. Apapun yang kamu pikirkan sampai kamu zikirkan, kalau tidak fa'alam annahu, kamu tidak mengenalku. Afdolul, tidak afdol. Bayangkan, Tuhan enggak, semua enggak, tapi wajib. Jadi selama ini kami memang belum kenal aku. Cuman dalam perjalanan keakuannya, aku kepada keakuannya yang sama ini ayah. Karena memang itu keinginan. Siapa sebanyak ini umat ingin mengenalku? Yang banyak kan mengenal Allah. Allah itu hayat, zat yang terlihat. Kalau dia tidak hayat, tidak mungkin sebuah zat bisa dilihat. Tapi yang hayat itu bukan aku. Karena aku adalah dia baru hayat. Allah Tuhan oleh Muhammad. Muhammad Tuhan oleh alam. Semua sudah ada diatur dalam tauhid. Cuma ada yang tidak bisa diatur dan mengatur, itulah aku. Gitu. Ayah, alhamdulillah luar biasa sekali ini ayah. Jadi artinya ayah, baru kita akan mengenal aku secara hakiki yang mutlaknya ketika proses perjalanan keakuannya, masa wujud, dan masa maujudnya, kemudian bagaimana 3 masa aku ini. Nah, itu yang dikatakan dengan teriakan Rasul. Umatin ya umatin ya umatin. Siapapun yang 3 itu masih umat. Termasuk Allah umat bagi Tuhan. Tuhan umat bagiku. Sedikit ayah, ini ingin mencari pemahaman saya nih, bagaimana aku ini akan dapat nanti sedikit gambaran. Ketika ayah mengumpamakan tadi, yaitu adanya Baitullah, adanya Ka'bah, dan ada Masjidil Haram. Ketika kita memasuki Masjidil Haram, kita melihat itu Ka'bah, dan melihat Ka'bah itu zahir daripada Baitullah, berarti kan ada yang tawaf. Yang mohon Anda tanyakan, bolehkah sementara ini yang tawaf itu aku ayah? Iya. Aku bagi ketuhanan. Kalau aku adalah aku, dia tidak kenal itu. Karena ingin jadi Tuhan itu bukan aku ingin jadi Tuhan, maka aku jadikanlah umat. Umat itu hayat. Hayat itu Tuhan bagi yang bertuhan. Dan aku tetap aja nggak jadi Tuhan. Subhanallah. Ya Allah, luar biasa kajian ini ayah. Makanya ada kata la ilah, tidak ada Tuhan. Kenapa kita mencari Tuhan? Makanya boleh jadi Tuhan karena Tuhan tidak ada. Yang ada Allah nggak boleh jadi Allah, kan gitu. Kenapa tidak boleh jadi Allah? Karena yang nyata hanya itu bagiku. Yang bagaimana nyata bagiku ilaha Allah. Aku memang tidak ada la ilah, tapi ilaha Allah. Yang nyata bagiku Allah. Siapa yang nyata bagiku Allah adalah aku. Aku di ketuhananku. Bagiku itu yang nyata.
Maka ku katakan Zahiru Rabbi, telah ku nasihati dengan 1000 makrifat. Hati-hati, capailah kodrat itu menjadi satu, karena yang satu itu hanya aku. Kan gitu. Sedikit ayah tadi kunci tadi. Yang satu itu adalah aku. Apakah memang yang satu itu yang sudah baka dia sudah betul satu itu yang nanti akan menjadi menuju kepada aku ayah? Nah seperti itu. Kalau yang dikatakan terjadinya satu bagi ketuhananku, tidak ada lagi pernyataan tauhid memisahkan Muhammad dengan Allah, Allah dengan aku. Bagaimana dia pergi, aku utus untuk menjadi sebuah batin diniyah, yang mana batin diniyah dal alif nun. Dal adalah berupa suatu alam, nun. Alif adalah suatu baitullah. Bagaimana kita memperjalankan alif dengan nun? Diperjalankan dari atas, tembus ubun-ubunmu dengan an, berlubang ubun-ubun. Aku perjalankan dari bawah tembus berlubang makam kuburanmu. Kan gitu. Tapi dari depan adalah kedatangan. Kayak gitu ya. Insyaallah pelan-pelan aja. Insyaallah. Kami sami'na wa ata'na ayah, karena kajian ini memang sangat luar biasa. Terima kasih ayah, mohon bimbingannya ayah agar kami dapat memahami sebenarnya siapa yang hakikinya. Mohon bimbingan ayah. Terima kasih ayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah, kita bertemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.